Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Latifah dengan NIM 2010478 dari kelas 1B Industri Pariwisata. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ibadah sebagai aktualisasi ketakwaan. Ibadah menurut bahasa atau etimologis diambil dari kata ta'abbud, yang berarti menundukkan dan mematuhi, seperti dalam perkataan thoriqun mu'abbad, yaitu artinya jalan yang ditundukkan yang sering dilalui orang. Sementara menurut jumhur ulama, ibadah adalah nama yang mencakup segala sesuatu yang disukai Allah dan diridhoinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik terang-terangan maupun diam-diam. Ibadah juga dapat bermakna sebagai satu, yaitu al-ta'ah atau taat, yang kedua al-qudu' atau tunduk, dan yang ketiga al-tanasuk atau pengabdian. Klarifikasi ibadah. Secara garis besar, ibadah dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, ibadah khasah atau khusus, atau juga ibadah mafruḍ, ibadah yang ketentuannya pasti. Yakni ibadah ini ketentuannya dan pelaksanaannya telah ditetapkan oleh nas dan merupakan sari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Pada umumnya, ibadah ini tidak boleh ada inovasi, karena ibadah mafruḍ bersifat menerima sebagaimana adanya tanpa perlu bertanya kenapa dan tidak diperkenankan untuk berinovasi. Dan klarifikasi ibadah yang kedua yaitu ibadah ammah atau umum, yakni semua perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan dilaksanakan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti minum, makan, dan bekerja mencari nafkah. Kita tidak pernah meminta untuk lahir ke alam dunia. Kita tidak pernah meminta dilahirkan di mana dan bagaimana bentuk wajah serta warna kulit kita. Itu semua anugerah dari Sang Pencipta. Maka jauh di lubuk hati kita yang terdalam akan muncul suatu pertanyaan, siapa yang memberikan ini semua? Melalui proses perenungan yang sangat panjang dan mendalam, sampailah jawaban kita bahwa yang memberikan ini semua adalah Allah. Maka hal ini akan mendorong kita secara fitrah untuk senantiasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan manusia yang senantiasa berterima kasih kepada Allah itulah yang disebut dengan ibadah. Syarat diterimanya ibadah. Yang pertama, kesahan suatu amal. Hal ini penting untuk diperhatikan bahwa amal yang dilakukan telah sesuai dengan kehendak syara. Dan perbuatan yang dihukumi syah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun dapat diartikan sebagai suatu perbuatan tidak sah kecuali ada rukun itu dan ia bagian dari perbuatan itu. Contohnya, tidak sah sholat jika tidak membaca Al-Fatihah. Adapun syarat, yaitu sesuatu perbuatan tidak sah kecuali ada syarat itu, tetapi ia bukan bagian dari perbuatan itu. Contohnya, wudhu adalah syarat sahnya sholat, tapi wudhu bukan bagian dari sholat. Yang kedua, yaitu keikhlasan seorang hamba. Melakukan suatu perbuatan ibadah dengan motivasi semata-mata untuk dan karena mengharap ridho Allah sebagai bentuk manifestasi dari dua kalimat syahadat, sehingga tidak terbesit dalam hatinya mengharapkan atau bergantung pada pandangan manusia, sehingga jatuh pada perbuatan riya, di mana riya merupakan syirik kecil. Yang ketiga, yaitu senantiasa beramal dan bermujahadah dalam beramal. Kesungguhan dalam meningkatkan kualitas suatu ibadah dengan senantiasa didukung oleh kedalaman ilmu dan kebeningan hati. Yang keempat, yaitu
ittiba, yang artinya mencontoh atau sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan pesan moral ibadah. Setiap bentuk ibadah memiliki pesan moral di dalamnya. Diterima tidaknya ibadah seseorang sangat bergantung juga sejauh mana kita memahami pesan moral atau nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah. Prinsip ibadah. Agar ibadah yang dilakukan terasa ringan, sehingga tidak menjadi suatu beban, melainkan suatu kebutuhan, karena terasa nyaman, tentram, dan khusyuk. Adapun prinsip-prinsip itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu hub atau cinta. Ibadah yang didasarkan pada rasa cinta dan keikhlasan seorang hamba kepada penciptanya, bukan ibadah karena ingin balasan surga. Yang kedua yaitu khauf atau takut. Ibadah ini adalah ibadah hati yang tidak dibenarkan khauf ini kecuali terhadapnya subhanallah wa ta'ala. Khauf adalah syarat pembuktian keimanan seseorang. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 175. Sesungguhnya mereka itu tidak lain syaitan-syaitan yang menakuti kamu dengan kawan-kawannya atau orang-orang musyrik Quraisy. Prinsip ibadah yang terakhir yaitu roja, yang artinya harapan dan cita-cita. Sedangkan roja menurut istilah yaitu bergantungnya hati dalam meraih sesuatu di kemudian hari. Roja merupakan ibadah yang mencangkup kerendahan dan ketundukan. Tidak boleh ada kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video presentasi ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.